Selamat sore Bapak Ibu, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab, lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 10 kemarin, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita masuk pada pasal 2 ayat 14 sampai dengan pasalnya yang ke-40. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan atau membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas belas kasih-Mu dan kemurahan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memimpin memberkati kehidupan kami hingga pada sore hari ini Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami melanjutkan pembahasan kami mengenai Kisah Para Rasul ya Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan sekarang kami masuk di dalam mempelajari pasal 14 sampai 40. Oleh karena itu berkenanlah kepada kami, layakkanlah kami Tuhan, baik hamba-Mu sendiri maupun juga jemaat. Berkati jemaat agar mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan dan untuk dapat dikuatkan, dihibur dan diberikan pertolongan oleh Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Tuhan, Engkau berkati dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam pembahasan ini Tuhan, dan juga di dalam pengajaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena perikop ini cukup panjang ya, dari ayat 14 sampai 40, maka kita akan memulai terlebih dahulu untuk mengerti teks ini. Kita akan mulai dari teologi Petrus ya. Ini sangat penting sekali kita melihat bagaimana kerangka teologi Petrus itu seperti apa. Nah, sehingga nanti dalam khotbahnya kita memahami dari teologi Petrus ini apa yang mau ia sampaikan. Ya, kita lihat nanti itu Bapak Ibu. Ketika Petrus berkhotbah setelah Roh Kudus masuk mengurapi mereka, maka kurang lebih 3.000 orang bisa percaya kepada Tuhan Bapak Ibu pada khotbah Petrus yang pertama ini. Jadi mari kita melihat dalam khotbahnya ini terdapat gagasan penting yang dapat kita peroleh melalui penguraian berikut. Kita lihat teologinya Petrus. Yang pertama, Petrus berbicara tentang gagasan eskatologis. Ya. Petrus berbicara tentang gagasan eskatologis. Ya, mungkin kita sudah sering dengar ya, eskatologis itu kurang lebih secara sederhana ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, eskatologis ya Bapak Ibu. Petrus menganggap pekerjaan perjanjian baru atau gerakan keselamatan merupakan penggenapan nubuat Nabi Yoel. Ya. Jadi dari gagasan eskatologis, maka ada satu yang Petrus sampaikan di situ mengenai nubuat Nabi Yoel. Ya. Yoel bernubuat, ya. Ini menunjukkan bahwa Petrus menganggap zaman perjanjian baru sebagai zaman akhir. Nubuat Yoel digenapi di dalam perjanjian baru. Maka ini merupakan bahwa zaman perjanjian baru sebagai zaman akhir. Sudah memasuki zaman akhir Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sedang ada di dalam zaman akhir. Tinggal menunggu akhir zaman. Ya beda ya. Zaman akhir dengan akhir zaman beda. Kalau zaman akhir kita masih ada dalam proses menuju akhir zaman. Kalau sudah masuk akhir zaman, maka sudah selesai. Yesus datang kedua kali. Itu
yang dikatakan akhir zaman. Sementara zaman akhir kita sudah memasuki di dalam mulai dari masa perjanjian baru sampai sekarang ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita coba melihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, saya baca bagi kita. Ibrani pasal 1 ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Jadi melalui Yesus Kristus, ya, Ia telah menjadi perantaraannya ketika Yesus diutus oleh Allah. Ya. Kemudian dikatakan di dalam Ibrani ini, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya, melalui Yesus. Dia katakan lagi, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia lanjutkan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi melalui Yesus pun juga Allah menciptakan semesta ini, yaitu melalui firman-Nya. Nah, jadi kedatangan Mesias adalah kedatangan kerajaan surga sebagai penggenapan kedatangannya yang kedua kali. Nanti kalau kita lihat, ketika Mesias datang pada akhir zaman, maka itu adalah kedatangan kerajaan surga sebagai penggenapan kedatangannya yang kedua kali. Saya akan baca 2 Petrus pasal 3 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, itu nanti penggenapan kedatangan kedua kali Mesias. Nanti itu yang disebut dengan akhir zaman. Itulah gagasan eskatologis Petrus. Kedua, gagasan kristosentris. Ya, artinya kristosentris itu secara sederhana berbicara tentang Kristus yang menjadi pusat penyembahan kita, perhatian kita. Ya. Kristus sebagai pusat, kristosentris. Kristus sebagai pusat di atas segala sesuatu. Maka di dalam kristosentris ini Petrus menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi untuk menyaksikan Kristus. Jadi pencurahan Roh Kudus yang terjadi itu berpusat kepada Kristus. Artinya apa? Ketika orang percaya
sudah diurapi oleh Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, maka pusat hidup kita yaitu memberikan kesaksian tentang Kristus. Jadi tujuan pencurahan Roh Kudus itu supaya Roh Kudus memberikan kesaksian juga kepada kita supaya kita mengerti tentang Kristus. Memberikan kesaksian Kristus. Ya. Itulah sifat gerakan keselamatan yang telah difirmankan sebelumnya oleh Yesus. Ya. Ketika Yesus menyampaikan ini, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26 sampai 27, pasal 16 ayat 7 sampai 8, pasal 16 ayat 7 sampai 8, ayat 13 sampai 15. Jadi penjelasan ini disampaikannya setelah ia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir secara ajaib. Petrus hanya meninggikan Kristus dan mencegah orang lain memperhatikan dirinya sendiri. Nanti kita akan melihat di dalam pasal 3 di sana. Ya, seluruh khotbahnya terisi dengan nubuatan para nabi tentang Mesias yang penggenapannya telah terjadi dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam teologi Petrus ini kita melihat bahwa Petrus ketika ia berkhotbah pun yang ia tinggikan adalah Kristus. Begitu juga ketika Roh Kudus turun juga memberikan kesaksian terhadap Mesias, Kristus yang telah disalibkan, yang telah mati dan yang telah bangkit. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang mau ditekankan dalam teologi Petrus tentang kristosentrisnya ini? Artinya apa? Bahwa Kristus adalah pusat dari segala-galanya. Makanya kalau berkhotbah itu harus Kristus pusat pembicaraan kita. Kadang-kadang kalau khotbah itu kebanyakan moral, ya. Tapi lupa tentang khotbah kristologi. Kristus, harus ada Kristus dalam khotbah kita. Tapi tidak masalah kita bicara moral, tapi ada orang itu yang khotbahnya tidak ada Kristus sama sekali, ya. Penting sekali ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa hubungkan misalnya, jangan sampai nanti ketika kita bicara khotbah, kita hanya membicarakan kekuatan manusia, hebatnya manusia. Manusia menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya kita lupa bahwa ada Kristus yang sesungguhnya yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Kita lupa Kristus bahwa ia ada dalam hidup kita setiap hari. Jadi ketika tidak ada kristosentris, maka yang dibicarakan adalah diri aku. Jadi bukan hanya di khotbah, tapi dalam perbuatan kita sehari-hari juga harus Kristus yang dimuliakan. Harus Kristus yang ditinggikan Bapak Ibu. Bukan diri kita. Nah, itu teologinya Petrus. Yang kedua, itu juga bicara gagasan mengenai bibliosentris. Ya, bagaimana secara sederhana berbicara tentang bagaimana apa istilahnya bibliografi, ya, grafik. Misalnya bagaimana nubuat PL, bagaimana sejarahnya, bagaimana digenapinya di dalam perjanjian baru, ya. Bagaimana mereka bernubuat. Nah, di situ kita bisa lihat di dalam gagasan bibliosentris ini dalam ayat 25 sampai 36. Petrus menegaskan di situ bahwa kebangkitan Kristus merupakan
penggenapan dari perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, bukan hanya kita lihat di dalam cerita firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Bukan hanya di situ diungkapkan kepada kita Bapak Ibu. Tapi sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu Bapak Ibu. Sudah dinubuatkan ini bahwa nanti Mesias itu akan disalibkan, mati dan dibangkitkan. Jadi ini bukan yang barusan terjadi. Allah sudah berfirman sebelumnya. Jadi Kristus itu adalah betul-betul Allah yang sudah menjadi manusia untuk menebus kita dari segala dosa kita. Nah, itu yang mau Petrus sampaikan di dalam gagasan bibliosentrisnya ini. Ia menegaskan bahwa kebangkitan Yesus ini adalah penggenapan dari nubuatan dari perjanjian lama. Ia menguraikan perjanjian lama dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan. Kita lihat di dalam ayat 29. Dikatakan tadi, saya baca di dalam ayat 29, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi, ia menjelaskan, kemudian dalam ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Siapa yang mau dibicarakan di sini? Yaitu Yesus Kristus. Jadi ucapan Petrus berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah yang benar dan penggenapannya dalam kebangkitan Kristus juga benar terjadi. Jadi gagasan bibliosentris itu menunjukkan bahwa Petrus berkhotbah berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah yang benar dan penggenapannya dalam kebangkitan Kristus juga benar terjadi. Jadi ini juga sebetulnya ya, kalau ilmu berkhotbah ini juga termasuk bagaimana kita mengkhotbahkan perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Petrus, Bapak Ibu. Kemudian bagian keempat, gagasan yang dimiliki oleh Petrus di dalam khotbahnya yaitu kekhususan kuasa rasuli. Jadi ia bicara kekhususan kuasa rasuli. Di situ di dalam ayat 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Kekhususan kuasa rasuli. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 terdapat peristiwa pemilihan Matias sebagai rasul. Ya. Jadi ini merupakan juga menunjukkan kepada kita bahwa rasul itu dikhususkan oleh Tuhan menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Artinya apa? Bahwa rasul-rasul ini dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita bertanya, apa itu rasul? Nah, siapa itu rasul? Maka kita membicarakan mengenai rasul yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan firman Tuhan. Ya. Nah, biasanya rasul ini adalah orang yang sudah menyaksikan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu dia hidup, waktu dia mengajar, waktu dia sampai melihat kebangkitan Kristus. Itu yang layak rasul. Dan nanti kita lihat juga bahwa apakah Paulus juga merupakan rasul, karena tidak dipilih langsung oleh Kristus pada saat itu.
Ya, rasul. Karena Kristus pilih. Kapan Kristus pilih? Pada peristiwa nanti kita akan belajar ketika Paulus itu ke jalan Damsyik ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa, ketika matanya buta. Nah, di situ Tuhan berfirman kepadanya. Ketika dia tanya, siapa Anda? Siapa engkau? Dia bilang, aku yang engkau aniaya. Nah, maksudnya waktu itu karena Paulus sudah menganiaya orang Kristen, sama halnya ia menganiaya Kristus. Nanti kita akan bahas itu. Jadi pada waktu itu Petrus juga pada pemilihan Matias ya Bapak Ibu sebagai rasul, karena harus lengkap itu 12. Ketika Yudas, saya sudah bahas ya bulan lalu, ketika Yudas sudah gugur ya, kita katakan gugur lah istilahnya sebagai murid, sebagai rasul, maka harus ada gantinya. Ya, siapa waktu itu? Matias. Nah, pada waktu itu Petrus mengungkapkan tentang persyaratan rasul. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 21 sampai 22 ya. Kemudian ia pun mengatakan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, dalam ayat 32 tadi. Dalam hal ini Petrus menegaskan bahwa kesaksian rasuli sungguh benar dan khusus ya. Jadi kesaksian para rasul yang diutus ini sungguh benar ya, dan dikhususkan bagi rasul untuk menyampaikan pesan ini yang mulia secara langsung. Nah, sekarang tidak ada jabatan rasul ya Bapak Ibu ya. Masih ada gereja yang mengatakan jabatan rasul masih ada. Enggak ada ya. Tapi fungsi sebagai rasul tetap berlaku untuk kita Bapak Ibu ya. Fungsi itu misalnya kan rasul itu adalah memberitakan Injil ya. Jadi fungsinya kita tetap ada dalam diri kita. Kita tetap disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil, untuk memberitakan kesaksian tentang Kristus. Jadi jabatan rasul tidak ada, tapi fungsi rasul sebagai pemberita ada dalam diri orang percaya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga melihat, kita masuk dalam penjelasan teks sekarang ya. Kita lihat tadi teks ini dimulai dengan Petrus berkhotbah, begitu ya. Karena judul perikopnya pun khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah. Kita bisa lihat di dalam pasal 2 tadi ayat 14, dan isi khotbahnya itu juga lebih jelasnya ada di ayat 17 sampai 39 tentang yang saya katakan tadi, Nabi Yoel. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat isi khotbah Petrus. Sebelumnya kita melihat dulu ketika Petrus berkhotbah itu, di dalam ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi latar belakang teks ini, kenapa Petrus bangkit berdiri untuk menyampaikan khotbah ini? Karena sebelumnya mereka menganggap bahwa Petrus ini telah mabuk oleh anggur ya, dan juga teman-temannya yang lain dianggap sudah mabuk anggur ya. Di situ dikatakan ya, saya coba baca di dalam ayat 13 sedikit mengulang lagi ya Bapak Ibu. Ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ketika mereka berbahasa roh, bahasa asing itu, ada macam-macam respon orang ya waktu itu. Ada macam-macam, dan mungkin respon salah satunya adalah mereka katakan, oh orang itu sudah mabuk.
Makanya mereka ngomong yang begitu-begitu mereka, yang sembarangan begitu. Mereka sedang mabuk. Nah, itu yang pertama, alasan Paulus untuk berkhotbah. Itu latar belakangnya. Kedua, dari teks ini juga, mengapa Petrus berkhotbah? Yaitu karena menandakan kepada kita kuasa Roh Kudus nyata atas hidup Petrus. Kenapa? Yang sebelumnya Petrus telah menyangkal Kristus, Bapak Ibu. Ya, ketika seorang perempuan bertanya kepadanya, "Kamu temannya yang disalibkan itu atau temannya Yesus? Kamu yang selalu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus katakan, tidak. Saya tidak mengenal itu. Saya tidak mengenal dia. Dia bukan temanku. Dia bukan kawanku. Dia bukan tetanggaku. Dia bukan teman jemaatku. Mungkin secara saya bahasakan ya, bahasa saya sendiri, mungkin seperti itu. Ya. Kebanyakan kita juga seperti itu, Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin mengancam posisi kita atau ingin ada sesuatu yang menyudutkan kita terhadap sesuatu hal yang ada kaitannya dengan sahabat kita, teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, maka apa yang cenderung ada dalam kehidupan kita? Istilahnya itu? Menjauh, Bapak Ibu. Kita katakan, oh bukan temanku. Oh, saya gak kenal dia. Dan saya tidak memahami siapa orang itu. Nah, kenapa sering muncul ini, Bapak Ibu? Karena ketakutan. Ya. Ketakutan yang ada dalam diri saya dan saudara. Ketika kita takut, maka akan muncul dalam hati dan pikiran kita bagaimana cara supaya kita bisa menghindar. Itu kalau sudah ada konsep ketakutan itu dalam pikiran, dalam hati kita, maka kita menjadi orang pecundang, ya, penakut. Dan itu tidak baik, ya. Nah, kenapa juga Petrus mengatakan itu? Sama, dia takut. Nanti dia kira dia disalibkan apalah. Nah, oleh karena itu Petrus sendiri merasa takut sehingga ia menyangkal Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah Roh Kudus dicurahkan, maka itu menegaskan bahwa Petrus tidak takut lagi. Berani. Dan ia membuktikan itu melalui khotbahnya di hadapan banyak orang. Kita lihat tadi banyak bertobat ya Bapak Ibu. Kurang lebih 3.000 orang ya. 3.000 orang pada saat itu orang bertobat. Ya. Dia berani menyampaikan bahwa orang-orang ini bukan orang mabuk, ya. Nggak ada orang mabuk di situ ya. Nggak ada orang mabuk karena pada saat itu Bapak Ibu jam 9 pagi ya. Jadi kalau jam 9 pagi itu terlalu dini untuk minum anggur ya. Kalau kebiasaan Yahudi tidak bisa minum anggur pada jam 9 itu, jam 9 pagi. Enggak, biasanya mereka minumnya agak-agak sorean begitu ya. Mereka minum anggur. Jadi Petrus menjelaskan, dia berkhotbah bahwa mereka tidak dipenuhi dengan anggur, tapi justru mereka dipenuhi dengan Roh Kudus.
Jadi ada keberanian dan orang pun dapat bertobat. Nah, itulah latar belakang teksnya. Kenapa Petrus ini berkhotbah? Yang pertama tadi untuk menjelaskan bahwa, untuk menjawab bahwa mereka sebetulnya bukan mabuk. Karena ada orang yang mengira mereka mabuk. Dan kedua, menandakan kepada kita bahwa Petrus sekarang tidak takut, berani memberitakan Injil. Dia tidak takut kepada orang Yahudi, orang Romawi, karena Roh Kudus sudah mengurapinya. Nah, kemudian isi khotbahnya kita bisa belajar. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Nah, itu yang Petrus jelaskan. Coba lihat di dalam ayat 17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, isi khotbah Petrus ini yang pertama ia bicara tentang pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Jadi tadi kebangkitan Kristus dari teologinya Petrus ya, ia mengutip bahwa kebangkitan Yesus Kristus juga adalah penggenapan dari nubuatannya. Kemudian di dalam bagian ini juga ia katakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi digenapi di dalam perjanjian baru ya. Ini nubuatnya Nabi Yoel. Kemudian isi nubuat Nabi Yoel tadi ada dua, saya ringkas ya. Yang pertama, Allah akan menurunkan Roh Kudus secara umum dengan berlimpah seperti hujan lebat. Ya, kita lihat di lidah api itu ya, bagaimana hinggap di atas mereka, di atas kepala mereka ya. Ada suara bunyi yang gemuruh ya, besar pada saat itu. Nah, itu yang dikatakan Allah akan menurunkan Roh Kudus secara umum dengan berlimpah seperti hujan lebat. Itu isi daripada nubuat Nabi Yoel. Yang kedua, bencana dan penganiayaan. Yoel juga, Nabi Yoel sudah bernubuat bahwa akan ada nanti bencana dan penganiayaan. Kita lihat sebetulnya bencana dan penganiayaan ini setelah Yesus, bahkan setelah Petrus berkhotbah ini, ke depannya itu banyak penganiayaan terjadi dalam hidup mereka. Tapi karena ada Roh Kudus, mereka berani, mereka siap mati demi Kristus. Nah, itu isi nubuat Nabi Yoel, Bapak Ibu. Dan itu terjadi dalam perjanjian baru. Kita melihat bagaimana murid-murid Kristus itu, ada yang disalibkan terbalik, Bapak Ibu. Ya, ada yang hancur-hancur begitu ya, dikasih makan apalah singa ya, ada yang dibakar lah, bahkan sampai kepada para pendeta ya. Kalau kita lihat para pendeta misionaris, banyak yang mengalami penganiayaan ya, banyak sekali. Itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu,
Saya akan mengakhiri sampai di sini saja, Bapak Ibu ya. Karena penjelasan kita semakin banyak. Saya takutnya kalau sampai 1 jam, nanti Bapak Ibu tidak bisa memahaminya atau lupa. Jadi saya tidak mau mengejar materi ya. Saya lebih baik mengajar sedikit tapi dipahami. Ya, saya sudah bahas, sudah buat, tapi saya tidak akan melanjutkan Bapak Ibu ya, karena ini nubuat ini, penggenapan ini kita harus bicara dengan ayat-ayatnya juga, jadi makan waktu lebih 1 jam. Jadi minggu depan saya sudah tulis di sini. Kita tadi sudah terakhir ini kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Nah, dalam poin A ini kita bicara tadi apa? Allah akan menurunkan Roh Kudus secara umum dengan berlimpah seperti hujan lebat. Dia memberikan secara umum, itu universal ya, bicara secara keseluruhan. Kedua, bencana dan penganiayaan. Maka bulan depan kita akan bicara poin B, yaitu Petrus berkhotbah tentang fakta kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Ya, pasal ayat 22 sampai 36. Nanti di situ kita bicarakan karya Kristus, poin nomor 1, karya Kristus pada waktu di dunia. Apa karya Kristus? Kedua, kematian Kristus. Bagaimana kematian Kristus? Ketiga, kebangkitan Kristus. Kita kupas ayat-ayatnya, ayat 24 sampai 32 ya. Dan keempat nanti kenaikan Kristus dan bahwa ia adalah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus. Dari mana? Buktinya kita tahu itu. Nanti ada di dalam ayat 33 sampai 36. Itu B yang akan kita bicarakan ke depan. Kemudian C, nanti kita juga akan bicara tentang Petrus menentang agar orang bertobat dan memberi diri untuk diselamatkan dalam ayat 33 sampai 40. Mengapa Petrus bicara itu? Mengapa dia menentang kita harus mau menerima Kristus sebagai Tuhan kita? Kemudian, apa artinya memberi diri untuk diselamatkan? Apakah ini tergantung kita? Ya, apakah tergantung kita untuk keselamatan kita atau bukan? Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan bulan depan. Jadi, saya mengakhiri sampai di sini supaya waktunya tidak terlalu panjang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar yang singkat ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk memahaminya dan memberikan kami keyakinan yang teguh bahwa Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah bangkit, dan Roh Kudus yang telah tercurah atas hidup kami, itu karena sejarah menulisnya, karena firman-Mu melalui Nabi Yoel yang bernubuat dan telah tergenapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memimpin hidup kami, dan minggu depan kami akan melanjutkan Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk aplikasi-aplikasinya juga minggu depan kita akan pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.